Pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024 kemarin, Pengadilan Negeri Menggala Kabupaten Tulang Bawang, melaksanakan sidang terhadap terdakwa Rudi Saputra bin Muchtar, dengan agenda pembacaan tanggapan dari terdakwa dan tim penasehat hukum, terhadap tanggapan tim jaksa penuntut umum, atas pledoi atau nota pembelaan terdakwa. Untuk diketahui, perkara Rudi Saputra bin Muchtar adalah berlatar belakang dari laporan atau pengaduan dari PT SIP, 3 tahun yang lalu, dan terdakwa dihadapkan ke persidangan pertama, pada tanggal 7 Februari tahun 2024, dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Sampai saat ini belum juga perkara tersebut belum diputuskan oleh majelis hakim. Setelah melalui proses persidangan yang panjang sekitar 9 bulan berjalan, proses pemeriksaan perkara nomor 48-2024-2024-PNMGL, terungkap fakta-fakta di persidangan, fakta yang benar dan sebenar-benarnya, bahwa dakwaan jaksa penuntut umum, dalam surat dakwaan nomor rek perkara PDM, strip 02-2-Tuba-01-2024, berisi uraian-uraian yang tidak benar, dengan kata lain dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti untuk seluruhnya, dan surat tuntutan nomor rek perka, .2 PDM, strip 02-Tuba-01-2024, berisi uraian yang tidak benar dan bertolak belakang dengan fakta persidangan, yang pada pokoknya menurut terdakwa, tuntutan jaksa penuntut umum berdasarkan saksi yang tidak sah, menurut hukum bertentangan dengan ketentuan KUHP, dan putusan MK nomor 65/PUU, strip 8 Romawi 2010, dan barang bukti yang menjadi dasar penuntut umum, menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana 1 tahun penjara, adalah barang bukti hasil rekayasa dan barang bukti yang tidak memiliki relevansi dengan perkara tersebut, dalam kurung perkara akuo. Serta barang bukti yang tidak pernah diperlihatkan di persidangan, baik kepada saksi maupun kepada terdakwa, akan tetapi dituliskan jaksa penuntut umum seolah-olah sudah diperlihatkan di persidangan, maka oleh itu terdakwa dan tim penasehat hukum mengajukan pledoi, atau nota pembelaan, tanggal 24 September tahun 2024 yang lalu, dari beberapa fakta persidangan yang telah terungkap di persidangan, yang termuat di dalam pledoi atau nota pembelaan, tidak ditanggapi tim jaksa penuntut umum, dalam surat tanggapan jaksa penuntut tanggal 15 Oktober tahun 2024, dengan kata lain, jaksa penuntut umum telah mengakui fakta-fakta yang janggal, yang terdakwa dan tim penasehat hukum, uraian dalam pledoi atau nota pembelaan, papar terdakwa di ruang sidang kemarin, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Maka oleh karena itu, terdakwa dan keluarga terdakwa akan melaporkan jaksa penuntut umum yang bernama Adi Chandra SHMH, Rahmat Jati Waluya SH, dan Gian Apriliansyah SH, jaksa pengganti Muhammad Ibram Menggala SHMH, kepada Jamwas Kejagung RI, dan Komisi Kejaksaan RI, serta kepada Kejagung RI, atas tindakan sewenang-wenang jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut. Ungkap Chandra Hartono di Pengadilan Negeri Menggala. Maaf Pak, sebelumnya dalam agenda apa kita hari ini di Pengadilan Negeri Menggala Pak? Baik, kami dari keluarga terdakwa dan masyarakat umum hadir di Pengadilan Negeri ini untuk melihat dan menyaksikan jalannya persidangan atas nama terdakwa Rudi Saputra bin Muchtar, yang mana persidangan tersebut agendanya adalah tanggapan dari terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa atas tanggapan jaksa penuntut umum terhadap pledoi terdakwa. Apa hal-hal yang janggal dari fakta persidangan, Pak? Dari fakta-fakta persidangan, sebagaimana telah dilihat oleh masyarakat umum dan disaksikan oleh sidang, tim penasihat hukum, jaksa penuntut umum, terlebih lagi majelis hakim yang mengadili perkara ini, bahwa dapat dipastikan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Rudi Saputra bin Muchtar adalah merupakan rekayasa perkara atau rekayasa kasus, dikarenakan
sungguh aneh dan janggal sekali apabila seorang masyarakat menduduki, menguasai, mengerjakan, menggunakan hak miliknya sendiri, kemudian dapat dilaporkan oleh orang yang merampas hak milik masyarakat, yang dalam hal ini adalah perusahaan PT SIP, lalu kemudian diproses pidana. Dan di dalam persidangan telah terungkap secara jelas dan terang benderang bahwa barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dapat saya pertanggungjawabkan adalah barang bukti yang rekayasa, dibuat oleh orang yang tidak berhak. Terlebih lagi beberapa barang bukti tersebut, baik terdakwa dan tim penasihat hukum serta masyarakat umum melihat, tidak pernah diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan. Akan tetapi di dalam tuntutan direkayasa serapi mungkin seolah-olah barang bukti tersebut diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan. Ini adalah suatu potret buruk untuk menciptakan peradilan sesat di negara yang kita cintai ini. Jadi apa upaya hukum selanjutnya setelah putusan, Pak? Kami baik di dalam peradilan, kami akan hadapi persidangan ini secara profesional. Begitu juga upaya hukum tetap akan kami lakukan hingga tingkat banding, kasasi, PK. Tidak menutup kemungkinan kami akan lapor ke Komnas HAM dan sudah kami laporkan. Karena ini adalah terjadi pelanggaran HAM berat, jelas di dalam Undang-Undang HAM. Setiap orang haknya tidak boleh dirampas oleh secara sewenang-wenang. Ini dilakukan dan ini adalah persekongkolan antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Barang bukti direkayasa. Barang bukti tersebut sampai hari ini masih ada yang terpasang di tempat kejadian perkara. Tetapi di dalam tuntutan dibuat seolah-olah ada barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan. Ini adalah potret buruk di dalam penegakan hukum. Kita semua masyarakat, kita semua kawan-kawan PES dan LSM harus melawan ketidakadilan ini. Karena hari ini menimpa saudara kita Rudi Saputra, besok bisa terjadi menimpa diri kita semua, anak cucu kita. Karena ini adalah potret buruk. Bagaimana mungkin orang menguasai hak milik sendiri dibuat seolah-olah telah menerima ganti rugi, dianggap seolah-olah tanah negara. Ini adalah skandal mafia. Inilah praktek mafia tanah yang merampas tanah masyarakat, terjadinya perpindahan hak karena melibatkan oknum penegak hukum. Jelas saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan seperti camat, kepala kampung itu tidak memiliki relevansi, tetapi jaksa mendalilkan dengan putusan MK nomor 65, sedangkan saksi-saksi tersebut jelas bertentangan dengan putusan MK nomor 65 tersebut. Dan kami tetap akan melaporkan jaksa-jaksa setan tersebut ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, ke Jaksa Agung. Bahkan kami akan menyurat ke Jaksa Agung untuk menjadi audit. Jangan serta-merta mengangkat jaksa yang tidak memiliki integritas tinggi. Inilah dampaknya. Saya tahu persis permainan mafia di jaksa, lobby-lobby perkara, terlebih lagi di dalam perkara narkoba. Tidak ada perkara di Jaksa Negeri Menggala ini yang gratis. Tidak ada. Dan itu perkara itu yang lewat. Semuanya diolah semua. Saya ini sudah 13 kali dikriminalisasi. Jadi saya paham benar praktek-praktek di dalam penjara itu. Jadi cukup sampai situ aja, Pak ya? Tetap kami akan terus berjuang baik di dalam peradilan ataupun di luar peradilan. Kalau hukum tidak bisa ditegakkan lagi, karena ini negara hukum. Kalau di zaman Rasulullah, saya orang terdepan memenggal-menggal yang jaksa-jaksa nakal tersebut. Karena ini negara hukum, kita akan patuh hukum. Kita akan menggunakan hak konstitusional sebagai warga masyarakat hingga kemanapun. Tidak terbatas di Indonesia, bahkan peradilan internasional akan kami tempuh. Terima kasih kepada kawan-kawan PES. Ini adalah wujud pengabdian kalian, wujud kepedulian kalian terhadap negeri yang kita cintai ini. Terima kasih. Ya, cukup segitu. Mufaki, reporter Marah Tulis News TV, melaporkan dari Kabupaten Tulang Bawang.